Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Mariani SPDI, guru PAI di SD Negeri 002 Tanah Merah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 1 di LPTK UIN Suska Pekanbaru. Pada kesempatan hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri 002 Tanah Merah. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan dengan materi sholat fardu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Irfan, pimpin doanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya karena anak-anak ibu rajin semua masuk sekolah. Nah, baik anak-anak ibu, sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional secara bersama-sama, yaitu Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Biar semangat, ayo tepuk semangat. Semangat dalam belajar. Sebelum hari ini Ibu akan membahas tentang materi. Nah, kita jumpa kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 SD. Ya. Nah, materi yang dilanjutkan hari ini yaitu tentang sholat fardu. Ya, tujuan pembelajarannya adalah 1. Terbiasa menjalankan sholat dengan tertib. 2. Menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi
Yang ketiga, menjelaskan ketentuan sholat fardu dengan benar. Yang keempat, mempraktekkan ketentuan sholat fardu dengan baik dan benar. Nah, itulah tadi tujuan pembelajarannya. Jadi, anak-anak ibu, karena pembahasan minggu lalu tentang azan dan iqamah. Nah, sekarang ibu bertanya, masih ingat apa itu azan? Ada yang tahu enggak? Oh, Kela, silakan Kela. Azan adalah pertanda waktu masuknya sholat. Pintar. Azan itu pertanda masuknya waktu sholat. Kalian dengar nggak kalau azan berbunyi di masjid? Nah, berarti itu pertanda waktu sholat masuk, ya. Nah, jadi di sini ibu akan melanjutkan pembelajaran lebih dalam lagi tentang sholat fardu. Nah, sholat artinya gerakan atau bacaan, ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram, ya, dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Yang mana takbiratul ihram itu, Bu? Allahu Akbar. Nah, itu mulai dari takbiratul ihram, ya, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sekarang sholat itu dari sehari semalam ada di mana? Jadi jumlah sholat sehari semalam ada di mana? Ya. Jadi sholat fardu itu dilaksanakan sebanyak 5 kali sehari semalam. Itulah yang dikatakan sholat fardu. Sekarang anak ibu simak video pertama. Sholat fardu yang mana aja itu? Sekarang simak videonya, enak kan? semalam yang kita kerjakan sholatnya. Mana Ibu?
subuh ada 2 sholat isya, sholat maghrib, sholat asar, sholat zuhur. Ya, jadi jumlah rakaatnya berjumlah 17 rakaat. Jadi sholat sehari semalam ada 5 waktu. Nah, dengan kalian melihat video tadi, kalian sudah bisa membedakan, oh ini yang rakaatnya sekian, ya. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi tentang sholat 5 waktu, jadi ibu akan melanjutkan materi tentang sholat fardu. Sekarang anak-anak ibu perhatikan PPT-nya. Nah, apa arti sholat? Nah, sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sholat untuk mengingat Allah. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sholat sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendirikan sholat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Sebaiknya sholat dilakukan di awal waktu. Nah, itu tadi sholat atau pengertian dari sholat. Kita kerjakannya di awal waktu, tidak boleh di ujung waktu. Lanjut. Sholat merupakan ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, yaitu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sholat itu merupakan ibadah yang diucapkan dari awal itu takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kalian perhatikan bacaan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang mendirikan sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan mendirikan sholat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak pahala. Agar sholatmu benar, kamu harus hafal bacaannya. Bagaimanakah bacaan sholat itu? Jadi Allah itu berikan pahala lebih besar kalau kalian menghafal bacaan sholat. Ya, mari kita pelajari hal-hal berikut. Nah, kalian perhatikan. Pertama kita berniat. Sebelum sholat kita harus berniat dulu. Niat adalah menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatan. Berniat sholat dalam hati hendaklah mendirikan sholat menjelang takbiratul ihram. Niat sholat harus jelas dengan menetapkan dalam hati jenis sholat yang akan dilaksanakan. Sholat fardu atau wajib disebut nama sholatnya. Selain itu harus jelas pula niat sholat sendiri sebagai imam atau sebagai makmum. Nah, kalau kita sholat harus niatnya jelas, ya. Misalnya kita sholat sendiri, niatnya harus sholat sendiri. Kalau kita sebagai makmum, niatnya harus sebagai makmum. Simak bacaannya anak-anak ya. Nih, kalau kita sholat sendiri, biasanya kalau sholat sendiri itu dikerjakan di rumah, bukan di masjid ya. Kalau di masjid itu namanya berjamaah. Kalau kita sholat sendiri, ini niatnya usolli fardhu isya'i arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati hadaan lillahi ta'ala. Coba nih ibu perhatikan, atau coba nih ibu ulang lagi ya. Sholat sendiri itu niatnya
takbiratul ihram. Lanjut. Yang ketiga doa iftitah. Bacaan doa iftitah yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillahi ta'ala samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itulah tadi bacaan doa iftitah. Selanjutnya yang keempat surah Al-Fatihah. Ibu yakin dan percaya semua anak ibu ini hafal dengan doa iftitah. Ayo, kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi bacaan surah Al-Fatihah. Selanjutnya kita membaca surah atau ayat dalam Al-Quran, misalnya surah Al-As. Ya, bacanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lanjut, yang keenam yaitu ruku. Bacaan ruku itu boleh atau kita baca 3 kali, yaitu Subhana Rabbiyal Azim. Ya, Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Boleh? Ya, itu sebanyak 3 kali. Lanjut, yang ketujuh iktidal. Iktidal itu bangkit dari ruku. Ya, iktidal itu bangkit dari ruku. Apa bacanya? Yaitu Sami'allahu liman hamidah. Lanjut baca dengan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Lanjut, yang ke-8 yaitu sujud. Kita baca 3 kali. Apa bacanya? Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali baca? 4 kali. Setelah itu kita lanjut dengan yang ke-9 yaitu duduk di antara 2 sujud. Bangkit dari sujud. Itu
Itu namanya duduk di antara dua sujud. Apa bacaannya? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afu anni. Itu bacaannya ya. Lanjut yang ke-10. Itu setelah melakukan gerakan duduk di antara dua sujud, berdiri tegak membaca Al-Fatihah berarti untuk rakaat berikutnya. Ya, tadi kan setelah sujud kita berdiri tegak lagi masuk ke rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang kedua ini sama dengan rakaat yang pertama, tetap ya, yaitu membaca surah Fatihah. Sudah baca surah Fatihah, baru kita baca surah, surah pendek. Contohnya baca Quran surah Al-Ikhlas boleh. Ya, baca surah An-Nas boleh. Nah, setelah itu baru kita ruku. Sudah ruku, kembali kita iktidal. Bagi dari dulu. Ya, setelah itu baru kita sujud. Nah, habis itu baru tasyahud awal. Ini bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu berdiri tegak membaca setiap gerakan ruku, gerakan iktidal, dan gerakan sujud. Nah, masuk tasyahud akhir. Ini untuk penutup di dalam sholat. Nah, baca lagi doanya. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itulah tadi bacaan di dalam sholat. Lalu kita salam. Pertama salamnya kita menoleh ke arah mana? Ke arah kanan. Ayo bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah salam terakhir ya di dalam sholat atau pelaksanaan sholat fardu. Nah, kalau misalnya sholat fardunya sholat maghrib, ya seperti itu juga, cuma rakaatnya berbeda. Kalau maghrib ada berapa rakaat? Kalau isya tadi berapa rakaat? 4. Nah, begitu seterusnya. Sama dengan sholat isya, pelaksanaan kita berbeda kan ya? Isya berapa rakaat? 4. Ayo, coba si Kaila, sholat subuh berapa rakaat Kaila? 2 pintar. Nah, itu seterusnya ya, pelaksanaannya sama. Kalau misalnya dia sholat asar 4 rakaat, ya, seperti itulah pelaksanaannya juga ya. Niatnya yang membedakan. Ya, paham anak-anak ibu? Nah, anak-anak ibu, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Yang ibu bagikan menjadi 3 kelompok. Silakan duduk.
Sekarang kalau sudah siap, kalian kumpulkan hasil lembar kerja kalian dengan perwakilan satu kelompok satu orang antar ke depan. Ya, silakan diantar. Sekarang ibu minta si Kesha untuk membacakan hasil diskusinya yang tadi ibu minta kerjakan. Ya, coba Kesha, ke depan Kesha. Laksanakan salat Selesailah hasil kerja lembar kerja peserta didik. Ayo kita lanjut. Materi kali ini sebelum ibu tutup, ibu ambil suatu kesimpulan. Ya. Kesimpulannya yaitu satu, sholat pagi itu sholat yang dikerjakan sebanyak 5 kali sehari semalam. Sholat fardu hukumnya wajib. Ayo, berapa jumlah rakaat sholat fardu? 13 Pintar. Sekarang si Irfan, sholat maghrib jumlahnya ada berapa Irfan? 3.